Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang isu-isu strategi dalam pengembangan sumber daya manusia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lailatul Humairayani, NIM 1808 1020 1027. Di sini saya bersama partner saya yaitu Lili Maiti Girvana dengan NIM 1808 1020 1009. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa arti dari strategi sumber daya manusia. Menurut Schiller and Walker 1919, strategi sumber daya manusia merupakan sekumpulan aset dan juga proses dan aktivitas yang dilakukan bersama-sama oleh sumber daya manusia, oleh manajer untuk mengatasi permasalahan antara hubungan manusia dan juga bisnis. Nah, yang kedua ada pengertian dari Shimamura 1907. Di sini Shimamura mengemukakan bahwa strategi sumber daya manusia merupakan suatu pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan pokok, kebijakan-kebijakan, dan juga prosedur-prosedur ke dalam rencana keseluruhan yang kohesif. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi sumber daya manusia adalah seperangkat proses-proses dan aktivitas yang dilakukan oleh MSDM dan manajer untuk menyelaraskan masalah bisnis yang terkait dengan manusia. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu arti dari isu strategi. Nah, isu strategi adalah sebuah terminologi yang bersumber dari kajian manajemen strategi. Menurut Thomas A. Ambler 2008, menjelaskan bahwa isu strategi mengarahkan kepada aspek-aspek penting yang memerlukan perhatian dalam upaya mencapai tujuan bisnis sebuah perusahaan. Dan juga menurut Ansoff 1918, yaitu sebagai sebuah perkembangan ke depan baik yang terjadi dalam organisasi maupun di luar organisasi yang cenderung memiliki dampak penting terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi tujuannya. Nah, di situ juga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari isu strategi itu sendiri merupakan sebuah kondisi atau perkembangan atau peristiwa atau tren yang berkenaan dengan lingkungan organisasi dan berdampak juga terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan serta strategi-strategi organisasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan utama yaitu isu-isu strategi yang sering terjadi di dalam manajemen sumber daya manusia. Untuk yang pertama yaitu terbatasnya sumber daya manusia dengan skill tertentu yang paling dibutuhkan oleh perusahaan. Seperti yang kita tahu, di sini banyak sekali sumber daya manusia yang mulai muncul ke permukaan, namun jarang sekali sumber daya manusia itu memenuhi kriteria yang diperlukan oleh perusahaan. Banyak sekali sumber daya manusia yang kurang kompeten dan di sini merupakan tantangan tersendiri bagi perusahaan untuk memperoleh skill yang mereka butuhkan yang harus sesuai dengan posisi yang mereka inginkan. Untuk kasus ini, banyak sekali perusahaan yang akhirnya bersaing untuk mendapatkan sumber daya manusia yang mereka inginkan untuk mencapai tujuan mereka. Nah, yang kedua ada retensi terhadap sumber daya manusia. Nah, setelah kita mendapatkan sumber daya manusia yang kita inginkan, ini merupakan tantangan selanjutnya yaitu maintenance sumber daya yang kita punya. Nah, akan sangat disayangkan apabila perusahaan gagal dalam meretensi sumber daya manusia yang ada. Jadi mereka sudah melewati tahap pertama yaitu mereka mendapatkan sumber daya yang mereka inginkan, namun pada akhirnya mereka gagal dalam meretensi apa yang mereka miliki. Jadi akan sangat sia-sia dan mungkin juga akan memperlambat keinginan mereka untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Poin selanjutnya mengenai isu strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia ada pengembangan sumber daya manusia.
Di sini, perusahaan agar tetap mampu dalam memenuhi berbagai kebutuhan para konsumen dari hari ke hari, maka perusahaan juga harus berkembang agar tetap dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Salah satunya adalah dengan cara meningkatkan sumber daya manusia yang saat ini yang dimilikinya. Manajemen sumber daya manusia sebenarnya bisa dilakukan dengan cara meningkatkan skill tertentu atau membuat mereka mempelajari hal baru sehingga akan semakin mampu untuk menjadi pribadi yang serba multitalenta yang selalu siap sedia kapanpun ketika perusahaan membutuhkannya. Misalnya saja, memberikan orientasi, pelatihan kerja, pengembangan dan pengawasan yang lebih baik untuk membantu menyesuaikan diri dengan karyawan dan mengembangkan komitmen dan minat untuk pekerjaan jangka panjang. Proses inti yang perlu dianalisis untuk efektivitas dan efisiensi dan didokumentasikan untuk pelatihan dan konsistensi. Karyawan memerlukan orientasi dan rencana pengembangan yang dipikirkan dengan matang untuk membantu mereka membangun kompetensi tingkat yang lebih tinggi dan membuat mereka tetap terlibat atau dengan mewajibkan sumber daya manusia memiliki soft skill dalam berkomunikasi dengan para klien, memanage waktu agar bisa bekerja sesuai dengan deadline, dan lain sebagainya. Poin selanjutnya yaitu poin keempat, ada perkembangan teknologi. Persaingan global semakin menuntut para manajer untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih baik. Dengan perkembangan teknologi ini, teknologi informasi sering diutamakan sebagai sarana terpenting untuk memperbaiki pembuatan keputusan manajemen. Selain itu, teknologi juga dapat meningkatkan kontribusi sumber daya manusia terhadap daya saing dan juga digunakan untuk mengembangkan produk yang lebih kompetitif. Seperti yang dilakukan oleh para manajer perusahaan di Amerika atas kekhawatirannya tersaingi oleh perusahaan lain, membuat para manajer ini berupaya untuk memadukan strategi, motivasi, teknologi, dan metode kerja, serta mendesain yang menimbulkan sustainable competitive advantage dan berada di atas kinerja rata-rata. Upaya yang dilakukan meliputi penerapan teknologi informasi, seperti pada Chevron Corporation yang berada di San Francisco. Kelompok sumber daya manusia telah berhasil memadukan perencanaan sumber daya manusia secara lebih erat dengan perencanaan bisnis melalui desentralisasi human resource informasi sistemnya kepada unit-unit usaha yang ada. Dan untuk mencapai hasil yang optimal dengan teknologi informasi dalam kegiatan sumber daya manusia, dapat dengan memadukan antara tujuan daya saing sumber daya manusia dengan penerapan komputer sumber daya manusia dalam sebuah investasi perusahaan. Misalnya, sumber daya manusia dapat membagi kerjanya dengan menempatkan keputusan terkait untuk masing-masing strategi persaingan. Seperti untuk mencapai cost leadership, sumber daya manusia harus mempersingkat proses pencatatan pegawai, daftar gaji, dan tunjangan dengan cara menstandarisasi serta menghilangkan keputusan yang tidak perlu dengan bantuan teknologi yang ada saat ini. Perkembangan dunia teknologi sebenarnya difungsikan agar dapat membuat kehidupan semakin lebih praktis. Teknologi yang berkembang saat ini sudah hampir menjangkau seluruh aspek kehidupan, misalnya saja dalam bidang manajemen human resource. Seorang HRD wajib untuk bisa belajar dan mampu dalam memanfaatkan keberadaan teknologi yang sudah ada untuk dapat mendukung perkembangan sumber daya manusia. Tidak sedikit dari aplikasi atau program HRD dan payroll yang berbasis online yang bisa digunakan untuk dapat semakin memudahkan HRD dalam segala kegiatannya mengatur sumber daya manusia sehari-harinya. Poin yang terakhir mengenai isu dalam pengelolaan sumber daya manusia ada pengembangan desain organisasi baru. Sistem organisasi yang telah diterapkan selama bertahun-tahun belum tentu bisa efektif untuk diterapkan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga harus disesuaikan dengan keberagaman dari sumber daya manusia perusahaan yang masih ada. Begitu pula dengan sumber daya manusia, generasi sumber daya manusia dengan karakteristik yang selalu khas menjadi tantangan tersendiri bagi tim human resource untuk dapat menciptakan lingkungan kerja yang semakin kondusif bagi mereka.
Karena dengan terciptanya kenyamanan dalam lingkungan kerja akan berpengaruh terhadap kinerja sumber daya manusia, sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Keberagaman seperti ini lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang semakin lama semakin modern. Keanekaragaman sumber daya manusia akan sangat berarti bila dikaitkan dengan konteks perubahan lingkungan bisnis yang lebih ditekankan pada meningkatnya tugas interpersonal dalam menyediakan mutu, globalisasi dalam pasar dan bisnis, dan meningkatnya penggunaan kelompok kerja. Hal ini membuat manajemen untuk menjadikan pengelolaan keragaman menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, organisasi perusahaan yang telah diciptakan harus tepat dan mampu menjawab keberagaman sumber daya manusia seperti itu. Dalam dunia bisnis, selain manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia juga harus diperhatikan, apalagi jika perusahaan merupakan perusahaan yang berskala besar. Tentu manajemen human resource akan menjadi lebih jauh menantang. Dengan karakteristik sumber daya manusia yang semakin beragam serta berbagai cakupan yang semakin luas, membutuhkan tenaga yang ekstra untuk bisa mengaturnya. Dengan penggunaan teknologi seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya, melalui software HRD dan payroll secara khusus yang praktis dan efisien tentu akan membantu seorang human resource dalam bekerja. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai isu strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.